Shalom, apa kabarnya saudara? Hari ini berjumpa kembali dengan saya dalam RSHB, Rasakan Sentuhan Hati Bapa. Saudara-saudara semua, rekan-rekan, teman-teman yang setia menyaksikan RSHB adalah orang-orang yang dahsyat, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Saudara, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Cinta yang Memabukkan. Bicara cinta, teman-teman, siapa yang tidak kenal cinta? Semua pasti pernah mengalami yang namanya jatuh cinta. Dan memang pada dasarnya setiap orang pasti memiliki rasa ingin dicintai dan mencintai. Dan memang itu datangnya dari Tuhan. Dan saudara, hari ini kita akan lihat satu tokoh dalam Alkitab. Bagaimana dia jatuh cinta. Jatuh cinta tidak salah. Jatuh cinta tidak dosa, tapi kadangkala banyak orang menjadi buta karena cinta. Firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara, khususnya anak-anak muda, dengar baik-baik bahwa Tuhan tidak akan menyalahkan engkau kalau kau sedang jatuh cinta. Tetapi mari kita mau belajar saat kita jatuh cinta, kita tahu pasangan yang seperti apa yang baik. Tentunya memang kita berdoa minta hikmat daripada Tuhan, tapi jangan sampai engkau terjebak pada cinta yang memabukkan. Kita akan lihat bersama-sama satu tokoh dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Kita akan melihat dari ayat yang ke-4 dengan judul Simson dan Delila. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Dan seterusnya. Ya, teman-teman, kalau kita tahu dan semuanya pasti tahu cerita tentang Simson dan Delila. Kita tahu juga bahwa Simson adalah Nasir Allah. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, mengalahkan orang-orang Filistin. Simson adalah orang yang terkenal kuat. Saya pernah sampaikan dalam tayangan waktu itu masih SHBT, ya, bahwa kalau kita kenal tokoh-tokoh ya yang kuat, superhero di Avengers, sebenarnya itu hanya fiktif, tetapi di dalam Alkitab semuanya adalah orang-orang yang memang penuh pengurapan, dan salah satunya Simson. Simson adalah orang yang kuat dan betul-betul dia adalah Simson adalah orang yang bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Simson pernah menangkap serigala dalam jumlah yang banyak, lalu ekornya diikat, dan Simson juga pernah membunuh singa, membunuh beruang. Simson pernah ya bahkan dalam keadaan yang mungkin pada titik lemah karena Simson sudah buta ya karena bujukan rayuan dari Delila sehingga Simson kehilangan kekuatannya, tapi pada titik akhir Simson bisa merobohkan satu bangunan. Tidak hanya bagian bangunan tetapi dalam satu bangunan ya merobohkan dan ditariknya pilar-pilar yang besar-besar ditarik dan akhirnya rumah itu roboh. Hebat ya, saudara. Nah, tapi orang yang hebat seperti Simson ini akhirnya menjadi kalah. Karena apa? Karena rasa jatuh cinta. Nah, kita akan melihat ya dari judul Cinta yang Memabukkan. Ada banyak kita yang jadi jatuh cinta. Ya, jatuh cinta itu saya tidak hanya membahas tentang kita jatuh cinta hanya kepada seseorang, tentunya yang saya maksudkan lawan jenis ya, tidak sejenis saudara ya. Kita sering jatuh cinta kepada pasangan kita, lawan jenis, tidak salah saudara ya, karena memang cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya ya, dan kita memang ingin dicintai dan mencintai. Tetapi saudara, ada banyak yang kadangkala cinta itu akhirnya membawa kita menjadi suatu kegiatan, atau cinta itu membuat kita melakukan sesuatu yang kadangkala tidak masuk di akal. Saudara, saya ambil contoh ya, orang yang jatuh cinta kadangkala, makanya ada istilah saudara ya, cinta itu tai kucing rasa coklat gitu saudara ya. Akhirnya tidak melihat
apa yang akan dia hadapi di masa depan. Mari belajar kalau kita jatuh cinta, ya tentunya dengan seseorang, kita harus lihat masa depannya, juga masa depan kita. Bukan berarti dalam hal ini saya berkata kita pilih-pilih, ya, tetapi memang hal ini penting. Karena saudara tidak mau kan, kelak saudara menikah dengan seseorang, tetapi baru menikah akhirnya orang itu baru ketahuan bibit bebet bobotnya. Ternyata kita nggak pernah tahu latar belakangnya, kita nggak pernah tahu status grafik sakitnya dan lain sebagainya. Dan akhirnya waktu kita menikah dengan orang tersebut, kita hanya menuai banyak pergumulan dan masalah. Untuk itu, dengar anak-anak muda, sebelum engkau menaruh hatimu kepada seseorang, tentunya yang pertama berdoa. Yang kedua, belajarlah untuk dewasa, ya. Tapi yang saya maksudkan jatuh cinta di sini bukan hanya kepada seseorang, tetapi kepada banyak hal. Contohnya, ada orang yang jatuh cinta, ya. Boleh nggak kita punya hobi? Boleh. Tapi jatuh cinta dengan hobinya sampai mengalahkan hal yang lain. Bukan berarti kita nggak boleh punya hobi, saudara. Tetapi kita harus memiliki skala prioritas. Saya ambil contoh. Ada orang yang memang punya hobi, ya. Misalkan hobinya berlayar, hobinya bersepeda, hobinya motor, hobinya mancing. Boleh, saudara ya. Saya tidak melarang dalam tayangan ini, tetapi juga kita sadar. Saya ambil contoh, kalau kita sudah berkeluarga, ya, mari kita atur, saudara, ya. Kita atur mana skala prioritas. Tentunya kalau kita punya pasangan, seandainya itu suami yang punya hobi, pasti kalau istrinya mencintai, istrinya juga support kok. Tetapi tetap harus tahu skala prioritas, tahu segala kondisi. Apalagi di masa pandemi PPKM seperti ini, walaupun kau jatuh cinta dengan hobimu, semua terbatas kan? Nah, ada juga, ini bukan hanya anak-anak kecil, tapi anak-anak kecil, anak-anak teens, anak-anak youth, sampai dewasa, bahkan kadang mungkin sampai orang tua ya, jatuh cinta, ya, dengan, saya ambil contoh, misalkan game gitu ya. Boleh nggak kita main game di gadget kita? Boleh, ya. Boleh nggak kita mungkin memiliki di medsos ya, memiliki beberapa aplikasi ya, yang mungkin saya nggak bisa sebutkan, tetapi kita betul-betul sampai hidup kita 100% benar-benar sampai terkuras habis energinya untuk itu. Nah, itu yang akhirnya jadi salah. Ya. Kita boleh, misalnya sambil contoh ya, kita boleh main game, saudara. Ya, tetapi kita harus tahu, khususnya adik-adik, ya, adik-adik, baik itu yang anak-anak kecil, ya, teens, apalagi teens itu masa-masa peralihan, apalagi juga anak-anak dewasa, bahkan kadang-kadang ada orang tua, ya, yang sudah berkeluarga, suami istri, suami apalagi masa pandemi seperti ini, memang kan tidak bekerja, WFH, atau kadang-kadang malah udah kehilangan pekerjaan, udah stres mungkin ya, kali depresi mau ngapain lagi, ya, akhirnya di rumah, ya udah ngapain dia, udah main game. Saya mau kasih tahu saudara ya, segala sesuatu yang kita lakukan dengan kontinu terus-menerus, lalu saat kita mulai agak lepas dikit, kayaknya kita tidak bisa, itu namanya edik, saudara, ya. Jadi saya ambil contoh, edik atau ketagihan atau sakau itu bukan hanya obat-obatan. Segala sesuatu yang tadinya kita lakukan sedikit demi sedikit, lalu akhirnya mengikat kita. Saat kita mulai melepaskan, ada sesuatu yang sakit, ada sesuatu yang nggak enak, nggak nyaman dalam diri kita. Itu namanya edik. Jadi sekali lagi saya mau katakan, jatuh cinta yang memabukkan di sini bukan hanya jatuh cinta kepada seseorang saja. Ada banyak orang yang jatuh cinta dengan ya mungkin pasangannya lawan jenis, it's okay, saudara. Tetapi juga harus tahu skala prioritas, ya. Carilah pasangan yang bukan cuma seiman tapi seimbang, ya. Saya katakan bukan hanya sekedar baik tapi benar. Ini dalam jatuh cinta dengan pasangan, dengan seseorang, ya, lawan jenis, ya. Apalagi yang memang sudah cukup umur. Buat yang adik-adik, wah, jangan sampai di area ini dulu, sekolah dulu, belajar dulu, tempuh masa depan, jadi kebanggaan orang tua dan Tuhan. Yang kedua, ada yang jatuh cinta, mungkin sambil contoh, dengan game tadi. Adik-adik semuanya, anak-anak teens, youth, semuanya saudara yang suka dengan game, it's okay, silahkan. Tapi mulai belajar ya, sekarang lihat game-game yang membangun. Loh, emang ada ya kak? Emang ada ya bu, game yang membangun? Ya ada, ya. Kalau lihat ada game-game yang mengasah otak kita, saya ambil contoh, saya lupa namanya, ada game yang tebak kata misalkan,
Nanti muncul kayak puzzle, coba kita atur ini buah apa. Itu it's okay ya. Seperti ada menata sesuatu ya, seperti itu ya. Saya tidak akan sebutkan game apa, tetapi itu it's okay sebab itu mengasah otak kita ya. Tapi kalau sudah semua lebih tahu ya, adik-adik semua lebih tahu ya. Game yang sudah mulai kita harus terikat, lalu akhirnya kita harus, aduh nggak mau kalah nih, senjataku habis, nggak mau kalah nih, aduh tanggung, tinggal satu langkah lagi. Akhirnya kita pakai uang, wah mesti top up, aduh kita mesti ini, oh beli ininya dulu. Tanpa kita sadari, kita sudah mengeluarkan banyak uang. Kalau memang itu orang yang sudah punya uang, tapi juga kan sia-sia ya. Tapi kalau adik-adik anak-anak kecil, akhirnya marah, minta uang jajan mamanya, lebih lagi. Dan itu adalah sesuatu yang edik, sesuatu yang sudah tidak benar ya. Bahkan ada yang kita nggak tahu, mulai buka link dan lain sebagainya ya. Harap hati-hati ya, sehingga tidak terjebak. Dan akhirnya banyak orang-orang kan zaman sekarang canggih saudara. Ada orang-orang kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan keadaan dengan kepolosan adik-adik kita, anak-anak teens, dengan game-game yang tanpa disadari itu sebenarnya mengikat kita. Jadi hati-hati ya, cinta yang memabukkan itu banyak. Ada orang yang jatuh cinta, ya, jatuh cinta. Misalkan saya ambil contoh dengan, boleh nggak kita bangga dengan diri kita? Kayaknya gue keren ya, gue cantik ya, kayaknya gue ganteng ya. Boleh nggak? Boleh. Itu mensyukuri loh. Tuhan menciptakan kita karena kita ya baik, cantik, ganteng dan lain sebagainya. Itu boleh. Tapi jangan sampai kepada mental disorder narcissism. Ya, itu apa sih Kak? Itu artinya narsisisme itu dia merasa dirinya unik, sehingga dia betul-betul saya tidak bilang kalau narsisisme itu adalah orang-orang yang selfie, bukan ya. Narsisisme itu adalah menganggap dirinya unik. Jadi jatuh cinta dengan dirinya sendiri. Ngerawat boleh nggak? Boleh, harus. Anak-anak Tuhan harus cantik, anak-anak Tuhan harus keren. Tapi jangan sampai mental disorder narsisism sehingga kita menganggap diri kita unik dan kita akhirnya ya melakukan sesuatu yang di luar nalar gitu ya. Jadi cinta yang memabukkan sama seperti Simpson dan Delilah. Simpson karena jatuh cinta dengan Delilah. Sementara Delilah kalau saya lihat sebenarnya tidak cinta dengan Simpson. Kalau dia cinta dengan Simpson, dia tidak akan mencelakai orang yang dicintai. Dia menjual Simpson sebenarnya. Ya, karena apa? Tadi dikatakan di dalam ayat yang kelima, kalimat yang terakhir, maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Di dunia ini, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak muda, teens, bapak, ibu, semuanya yang menyaksikan, cinta yang sejati datangnya dari Tuhan. Maka landaskanlah dirimu, percayalah akan cinta Tuhan yang sejati. Ya, kadangkala kita belum lama kenal seseorang, ya, mungkin dia bisa berkata aku cinta padamu. Namun kita juga harus melihat, ya, bukan berarti saudara setelah menyaksikan tayangan ini sudah mulai agak curiga dengan pasangannya. Enggak, saudara. Bangun hubunganmu dengan pasanganmu dalam takut akan Tuhan. Makanya saudara akan lihat, saudara bukan hanya sekedar cinta dengan dia, ya, bukan sekedar jatuh cinta tanpa makna, jatuh cinta yang memabukkan. Daud dan Batseba. Ya, sebenarnya awalnya Daud tidak ngerti artinya cinta dengan Batseba. Daud hanya tertarik karena matanya. Lihat Batseba sedang mandi, saudara. Jadi yang pertama apanya? Cintanya? Bukan. Yang pertama apanya? Yang pertama nafsunya, saudara. Ya, walaupun akhirnya memang Batseba jadi istrinya Daud, tapi awalnya seperti itu. Ya, kadangkala kita nggak ngerti lagi artinya cinta. Makanya anak-anak muda banyak yang ngomong gini, aku sayang sama kamu. Ngerti nggak artinya maksud kata-kata aku sayang sama kamu? Gitu, ya. Ini banyak maknanya. Kalau kita lihat contoh yang terakhir, saudara, ya. Kalau Daud dengan Batseba, Daud pertama kali bukan cintanya, tetapi nafsunya karena lihat Batseba mandi. Tapi beda waktu Daud dengan Abigail. Karena Daud betul-betul jatuh cinta dengan Abigail. Karena apa? Karena kebijaksanaan Abigail. Jadi, mari hati-hati dengan cinta. Jangan sampai engkau menemukan cinta yang sekedar cinta, cinta yang memabukkan. Cinta kepada pasangan, misalkan cinta kepada lawan jenis gitu ya. Ataupun jatuh cinta dengan hobi saudara,
sampai jatuh cintanya, ngelupain istri, lupain suami, lupain tanggung jawab. Wah, itu berbahaya, saudara. Jatuh cinta dengan gadget saudara. Jujur saudara, ada banyak orang sekarang kalau pergi, ya, jujur ya, bahkan lupa dompet, galau juga sih, tapi tidak segalau kalau ketinggalan handphone. Mungkin tidak semuanya terikat dengan game, tetapi ada orang yang terikat dengan aplikasi-aplikasi tertentu. Tapi saya mau kasih tahu, tidak semua sih. Kuasa kegelapan akhir-akhir ini bekerja nyata, banyak ya, melalui hal-hal yang ada di sini. Jadi kecanggihan teknologi Tuhan bisa pakai. Makanya hati-hati, saudara ya. Mari gunakan yang baik. Contohnya, kalau sudah menyaksikan banyak khotbah-khotbah di YouTube, pujian-pujian, kita gunakan sesuatu yang baik, menguatkan, membangun, mendoakan bangsa, menguatkan satu dengan yang lain. Ini hal yang positif. Gunakan kecanggihan teknologi, hikmat, kepandaian yang datang dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi ya, buktinya berapa persen orang yang akhirnya juga jatuh dengan hal-hal yang seperti ini. Melalui ini, saudara, apa? Banyak penipuan, banyak apa lagi? Mafia-mafia, bahkan melalui beberapa game, saudara. Ya, apalagi banyak orang yang akhirnya kita jumpai banyak berita, saudara. Ya, seorang anak kehabisan kuota, main game, marah, membakar rumah, minta uang kuota karena main game sama mamanya, nggak dikasih, mamanya digebukin, bahkan dibunuh, sampai merubah perilaku seseorang. Hati-hati dengan ini. Ini adalah jebakan iblis. Biar apa yang saya sampaikan ini menjadi peringatan buat kita semua, baik orang tua, baik anak-anak, teens, adik-adik, boleh kok main game, tetapi pakai hikmat ya, dan semua ada waktunya adik-adik. Masa depanmu tidak bergantung dengan ini saja, ya, bagi dengan game. Masa depanmu takut akan Tuhan, rajin belajar, hormati orang tua. Dan orang tua, mari pantau anak-anakmu bukan dengan emosi, tapi dengan kasih. Dan saudara-saudara, anak-anak muda, kalau kau sedang jatuh cinta dengan pasanganmu, engkau cari pasangan bukan hanya yang baik, tapi yang benar. Jangan cuma sekedar jatuh cinta yang memabukkan, tapi bawa itu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi dengan saya dalam RSHB tayangan selanjutnya. God bless you.